Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita mulai kita pada saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai pada ini dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersekutu dengan Tuhan. Biar Kau menjamah setiap kami. Kami memperhatikan-Mu. Untuk Tuhan bicara, untuk Tuhan berkata, kami memuji Tuhan mendengarkan suara dengan segala hati. Terima kasih. Terpujilah nama Kami semua. Haleluya. Berkata
kita mau katakan kepada Tuhan, kita semakin jatuh cinta kepadanya. Haleluya.
Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang Kulah baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidup adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tutupan nanti, sampai di surga nanti, selalu semua yang Kuperbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tujuan nanti, sampai di surga nanti, selalu lebih sungguh lagi katakan, selalu Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang Kuperbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tujuan nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Semua nanti katakan selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang Kuperbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tujuan nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Jemaat sampaikan harapan selalu.
berdiri di tempat ini menyaksikan bagaimana kehidupan seorang yang dulunya adalah pendosa. Bagaimana saya diubahkan Tuhan sehingga saat ini saya boleh bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Seperti pujian awal tadi, sungguh siapakah aku ini Tuhan? Saya duduk di situ, saya pengen melihat Tuhan, saya ingin menangis, cuma saya malu aja. Pengen rasanya, sungguh siapakah aku ini Tuhan? Saya mengingat kembali bagaimana perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan. Bapak-ibu saudara, proses saya belajar mengerti dan kebenaran firman Tuhan, pendewasaan akan iman itu berproses berkelanjutan. Ketika tahun 2012, antara 12, 13 saya lupa, saya waktu itu memutuskan untuk bertobat. Saya karena ada satu desakan sehingga membuat saya itu harus lahir baru. Saya tidak mengerti waktu itu. Saya tidak mengerti proses pendewasaan iman yang Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum saya bersaksi, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan bagi kita semua dan bersama-sama saya dan Bapak Ibu Saudara menyimak dari apa yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Saya ketika ditelepon oleh Karina, kamu besok bawa firman Tuhan. Saya pengennya ya Bapak Ibu, ya karena ada yang gembala yang datang mungkin enggak aja deh, dalam hati saya mengundang Karina aja Bapak Is aja deh. Saya cukup aja di zona nyaman saya ya sebagai WL. Saya menjadi WL itu di tahun 2016 ketika perjalanan pendewasaan pelayanan di tempat ini. Melalui WL itu juga saya dididik Tuhan bagaimana menghidupkan Kristus itu. Dulu tidak mengerti ketika saya memutuskan bertobat dan saya dibaptis. Ada satu desakan yang membeku, seolah-olah ayo cepat, waktunya singkat. Saya tidak mengerti waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan apa ini? Tapi dorongan itu yang membuat saya harus segera mengambil keputusan karena ada sesuatu yang urgent. Tapi saya tidak mengerti ya. Tapi saya harus
kedua, saya doa, Tuhan, saya ini hamba Tuhan yang mana Tuhan yang membaptis saya? Di sisi satu kurang rasanya gimana? Desakan itu masih tidak terlalu kuat. Di satunya lagi itu hamba Tuhan yang saat ya waktu itu beliau sudah dulu dipanggil Tuhan, dan beliau ini juga waktu itu ketika saya bertugas di rumah sakit di bagian sarapan ya waktu itu, dan saya merawat hamba Tuhan ini gitu, dan saya menyaksikan nafas terakhir beliau ya. Beliau meninggal itu kecelakaan lalu lintas ketika beliau mau pelayanan. Nah, beliau ini yang membaptiskan saya gitu ya. Ketika saya dibaptis, saya mulai masuk yang namanya baptisan api ya guys. Saya tidak mengerti apa itu baptisan api, tapi perjalanan hidup saya yang membuat saya jadi mengerti. Waktu itu saya diproses kandungan, wah, bagi saya itu titik nol saya. Saya diuji melalui rumah tangga saya. Itu saya diuji dan saya bersyukur karena ujian itu saya bisa lewati sampai saat ini. Dan saya belajar menerima bahwa itu semua didikan Tuhan dan membuat kekristenan saya semakin memahami bahwa menjadi murid itu harus rela melepaskan apa yang menjadi penghalang saya menjadi murid. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini di awal tahun 2026, saya diingatkan waktu itu bahwa kita akan menghadapi ke depan ini yang di luar dugaan kita ya. Dan Ibu Gembala juga pernah memperingatkan kita pada waktu itu bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu ke depan. Ini sudah mulai ya ramai di media sosial, dan minggu kemarin juga ada Pak Is juga sudah ada sampaikan bahwa kita akan menghadapi yang namanya perang dunia ketiga. Mengerikan saudara. Di awal tahun, di bulan akhir bulan 2, berita itu yang sangat mengembangkan. Nah, bagi kita yang percaya bahwa hidup kita ini di dunia ini sementara, bahwa kita mempunyai rumah di sana bukan di bumi, saudara. Memang kekristenan saat ini sangat diuji kemurniannya. Pengajaran di GSKI ini memang menggiring kita menuju kedewasaan yang menyangkal diri memikul salib. Ketika 2021 kita teman-teman GSKI, dan sebelum tahun itu juga saya diingatkan oleh Ibu Gembala kita mulai menyanyikan lagu-lagu GSKI. Bapak Ibu Saudara terkasih, mulai dari penyembahan lagu tadi ya, pujian sampai yang firman, itu luar biasa. Hidup pujian yang kita nyanyikan GSKI itu menghidupi kita dan mengajarkan bahwa tidak ada yang kuingin lagi dunia ini, hanya Tuhan. Pujian selalu untukmu, selalu untukmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai Kristen yang menuju kedewasaan, tentunya lah proses hidup kita diuji melalui berbagai macam ujian hidup. Tentunya Bapak Ibu juga mengalami namanya ujian
ujian demi ujian. Ya itulah yang namanya menjadi murid. Karena di tempat ini Gembala yang mengajarkan bahwa kita menjadi murid. Saya dulu tidak mengerti. Saya hanya banyak pelayanan, pengajaran ya ikut terus ikut. Tapi saya mau belajar dengan apa yang Tuhan proses dalam hidup saya. Sebagai seorang murid harus mengerti ya, bahwa itu harus cerdas dan kita harus memiliki yang namanya perubahan pola pikir kita. Yang mungkin dulu pemahaman tentang kekristenan kita lengkap, hanya sekedar mengenal Kristus yang banyak melakukan mujizat. Ketika ada mujizat, wah, kita berbondong-bondong datang. Yang namanya siapa sih yang ngomongin mujizat ya? Waktu itu sakit disembuhkan, masalah cepat diselesaikan ya, bisnis kita yang gagal menjadi berhasil. Namun semua itu proses yang Tuhan izinkan terjadi mengarahkan kita untuk yang namanya menjadi murid, mau dibentuk melalui masalah. Siapa sih yang gak mau hidupnya bebas dari masalah? Semuanya maunya bebas dari masalah ya. Saya juga mau hidup itu enak, gak usah ada masalah. Masalah satu sudah selesai, ada lagi. Kapan selesai ini bukan? Ada aja terus ya. Ya kita harus bersyukur ya, harus benar-benar memahami bahwa mengikuti Yesus itu tadi rela mengikuti salib. Tuhan aja rela, kita tidak. Daging kita disakiti. Memang tidak enak bagi saudara. Saya aja dari proses Tuhan, step by step Tuhan memproses saya. Saya jujur, ketika saya berdiri di tempat ini, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Rasanya sudah disampaikan semua. Jadi saya mau persiapkan apa Tuhan? Saya nih tidak lulus teologi A. Saya tidak pandai menyusun kata-kata ayat ini gimana. Tapi saya mau taat dengan Tuhan. Terus saya tak percaya diri. Betul, saya percaya diri menjadi saksi, menjadi murid, saya tak percaya diri. Saya sering menuduh diri saya nggak ini ya, nggak pernah Tuhan, masih banyak hal kan. Saya ditegur Tuhan waktu itu. Kamu itu berharga dengan aku. Kenapa kamu menuduh dirimu tidak berharga? Itu saya sadar benar. Setiap kita ini berharga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terkecoh oleh pikiran kita, tembakan si iblis yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis itu memanuver itu sangat licik sekali ya, melalui pikiran. Sering iblis itu merasuki kita melalui pikiran. Kalau yang
media, ini media. Karena di dalam sini banyak hal yang bisa mendistrak pikiran kita, Bapak Ibu. Apa aja kita jelas semua. Hal yang baik, hal yang buruk semua. Nah, di sinilah tantangan kita. Karena di tempat ini kita dimuridkan. Kita harus jadi murid yang pandai. Pandai membaca trik iblis yang akan menggagalkan rencana Allah hidup kita. Tuhan merancang saya, Bapak Ibu Saudara, sejak dalam kandungan. Tuhan sudah buat rencananya. Dan kami, si iblis yang ingin menggagalkan rencana Allah ini. Nah, memang kita dan saya adalah produk gagal di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Produk gagal. Produk yang dari kejadian Adam dan Hawa yang jadi kejatuhan dari turunannya kita, produk yang gagal. Nah, Tuhan mau mengembalikan kita ke rancangan yang semula, yang serupa, sempurna seperti Bapa. Rancangan yang sempurna, serupa seperti Bapa itu bagaimana, Saudara? Rancangan yang serupa sempurna seperti Bapa itu tentunya melalui proses perubahan yang terlihat. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar namanya metanoia, ya, selama pengajaran Pak Eras atau khotbah. Saya memang tidak ini ya bahasa teologi, tapi saya mau belajar ya, sedikit metanoia, perubahan pikiran. Pikiran manusia kita menjadi manusia rohani, manusia Allah yang diperbaharui melalui akal pikiran kita. Kita baca dulu dari Yohanes. Kita buka dulu. Kolose manusia baru. Kolose 3 ayat 5 dengan berikut manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu cabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahannya, sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu sudah melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Benar ya, Bapak Saudara? Kita dulu pernah seperti ini juga ya, manusia lama kita. Nah, kita mau merubah pembaharuan hidup kita, sangat jelas Tuhan mengatakan dalam ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, ketika saya bertobat, Bapak Saudara, saya tuh telinga dia selalu banyak Tuhan aja, sampai
dalam diri kita ini masih banyak sesuatu yang saya pun yang berdiri di tempat ini masih banyak, masih belajar. Kedahingan yang Tuhan satu persatu Tuhan mau murnikan, bersihkan. Mungkin kita lolos di dalam hawa nafsu atau nafsu yang lain, kuliner, entah nafsu tentang hobi-hobi. Boleh sih ada hobi, tapi jangan itu mengikat kita. Nggak salah. Saya dulu Tuhan masih seperti ini sih. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi setelah semakin ada proses Tuhan, semakin mau meninggalkan dunia ini ya, meninggalkan cara hidup lama saya semangat ya. Ketika kita mau rela meninggalkan semua itu, kita mau dibentuk Tuhan, kita jadi peka mendengar dan kehendak Tuhan. Kalau kita masih kedagingan, masih banyak hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, sulit untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh pengennya kita tuh relasinya satu arah. Makanya di SKI selalu dari kalau nggak salah 3 tahun yang lalu itu ada program doa pagi. Sampai saat ini Bapak Ibu masih ikut doa pagi, walaupun kesibukan saya kadang-kadang saya bisa dinas malam, terus ada yang kurang kalau nggak doa pagi. Saya berlatih diri saya itu menarik aku Tuhan. Karena aku nggak mau sama manusia. Lama aku masih banyak keinginan, pengennya enak aja kalau saya dengar doa pagi, karena pengennya santai aja kok, nggak mau isi kebenaran. Tapi saya mau belajar menarik diri. Tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara menarik diri untuk mau diproses Tuhan. Nah, kalau yang mengerti bahwa rela mau memberi hidup untuk diproses, dibentuk itu tadi tanggalkan, matikanlah. Ada lagu Pak Emas, Pak Is dulu ada waktu itu khotbah ya, waktu zaman kuliah di Petamburan, ada bilang matikanlah aku Tuhan, matikan aku setiap hari. Ngeri ya, belajar dari Pak Eras Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada itu mati. Seperti tidak ada pengharapan, mati. Setelah kesini saya mengalami ya Bapak Ibu, mati sebelum mati. Mengerikan ya. Saya juga banyak mendengar bahwa kesaksian bahwa kalau ikut pengajaran PRS, bapak-bapak semua mengarahnya mati ini banyak ini ya Bapak Ibu Saudara, ada tingkatannya ya. Karena memang kita ini hidup sementara, di Alkitab hanya 70 tahun. Matikanlah dalam diri segala sesuatu yang duniawi ini, ya kita belajar sebagai mematikan keinginan dari kita. Karena kalau kita tidak banyak matinya, banyak duniawinya, itu kan binasa. Karena Tuhan tidak menginginkan satu kita binasa. Tuhan menyediakan tempat bahwa kita hidup di dunia ini sebagai seorang musafir. Kita hanya menumpang rumah kita di sana. Maka ada firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan berikan kepadamu. Maka carilah dulu kerajaan Allah yang bagaimana?
murid umat itu berat, tapi bisa kita mau rela dibentuk. Sakit tapi nggak selalu berdarah ya. Ada kan istilah itu, sakit tapi tidak berdarah. Seharusnya kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah itu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya dulu ya ketika proses, aduh Tuhan, mengeluh terus PPH di mana Tuhan, kapan enaknya Tuhan? Tuhan saya kalau pernah terus, kamu lupa aku, kamu akan meninggalkan aku. Siapa sih orang tua yang gak kenal anaknya, sifat anaknya? Orang tua tuh tahu, oh anakku yang satu begini, anakku yang nomor 2 begini karakternya, anakku yang ketiga begini, dan yang keempat begini. Tentu tahu Bapak Ibu. Dan Tuhan tuh tahu apa kelemahan kita. Setiap kita punya kelemahan. Kita cari deh PR kita. Kelemahan apa saat ini yang Tuhan mau proses agar kelemahan ini tidak menjadi membuat aku gagal, namun membuat aku menjadi berkat. Itu PR juga bagi saya. Selaku pelayan tempat ini, saya juga berdoa, Tuhan, apalagi Tuhan, kelemahan, kekurangan yang bisa kumain. Karena hidup ini proses belajar, belajar sekolah kehidupan. Saya pun dibantu Tuhan melalui sekolah kehidupan, saudara. Saya pelayanan tempat ini dari 2015 dan baru akhir-akhir 2 tahun terakhir yang saya mulai mengalami kekristenan yang original, kekristenan yang murni. Dulu yang hidup lama kekristenan saya adalah kekristenan yang palsu. Palsu dalam arti ini mengenal kebenaran yang dikatakan bertobat, tapi dalam prakteknya sehari-harinya masih mendukakan hati Tuhan. Ya baik perkataan itu ya, perbuatan, pikiran masih menyakiti Tuhan, masih tidak berkenan. Katanya sudah bertobat nih, tapi tidak menghayati pertobatan itu. Banyak orang bilang, "Oh, udah baru ya?" Ya, udah baru. Saya ketemu, wah, udah baru, nama sudah dibaptis, sudah oh. Tapi, saudara, saya sedih ya. Kalau semakin saya belajar, saya melihat teman-teman saya khususnya di kantor ya, istrinya menikah, tapi tidak menunjukkan bagaimana hidup yang mengenal Kristus. Perkataannya tuh tidak membangun ya. Banyak teman-teman Kristen saya yang sering berkata kasar, tidak menunjukkan kasih ya. Walaupun kami para pelayan di publik ya, kami juga dituntut Bapak Ibu Saudara melayani pasien dengan baik, dengan kasih, tidak kasar. Banyak yang para pelayan khususnya tenaga medis yang masih tidak berkarakter Kristus, masih kasar, masih perkataannya yang tidak membangun pasien, menyakitkan. Kita bersyukur tempat ini dididik. Saya bersyukur juga di proses Tuhan, dan saya bisa berkata bahwa itu masih Tuhan dalam proses itu. Saya bisa berkata begitu. Dulu sulit bagi saya
terus aktif bertanya dengan Tuhan. Tuhan, apa lagi yang harus saya perbuat? Apa lagi Tuhan? Makanya kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa 24 jam hidup dalam Tuhan. Nah, kita belajar 24 jam hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup yang tidak menyebutkan Tuhan. Keseharian hidup kita ini itulah pelayanan Tuhan. Hari-hari kita, memang kita saat kita berkumpul di gereja, ya semuanya terlihat baik-baik ya, manis, berkata manis, wah semuanya manis semua ya. Ketika sudah satu langkah kaki keluar dari gereja, nah itulah pelayanan kita. Ya. Saya mau belajar ketika di gereja saya melayani, bahkan saya menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai saya ditolak. Saya takut juga bukan saudara. Jujur, kita tidak sempurna. Tapi saya mau berjuang. Kita sama-sama berjuang, Bapak Ibu Saudara nih. Berjuang untuk hidup kekekalan kita. Kita harus menyadari bahwa hidup kita sementara. Dunia ini akan berakhir. Tanda-tanda zaman itu sudah nyata, Bapak Ibu Saudara. Sudah nyata tanda-tanda zaman. Bencana di awal tahun kan, wabah penyakit, terus kabar lagi perang, itu harus kita benar-benar mulai kita berkemas-kemas atas hidup kita. Kita tidak tahu ke depan nanti akan ada masa sekarang. Kita tidak tahu ke depan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita sama-sama terus membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa rencana dengan Tuhan. Kita terpaut dengan Tuhan. Apapun permasalahan hidup kita, apapun yang di dunia sana yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita mau mundur, kita lebih kuat, saudara. Karena kita meletakkan hati kita tidak di bumi ini, sana di langit baru dan bumi yang baru. Saya berdiri di tempat ini juga pun tidak tahu sampai kapan saya hidup. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya ini, saya benar-benar mau belajar mencintainya. Kesempatan ini, anak-anak muda dengan kesempatan melayani itu sungguh luar biasa di tempat ini. Kesempatan yang memberikan itu jangan kita sia-siakan. Harus kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan, karena kita sudah ditebus. Ya, harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Harus sadar kita berharga dengan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan korbankan atas hidup kita. Mari kita bersama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara di waktu yang singkat ini. Bukan saya menakut-nakutkan, tapi dalam beberapa hari ini Tuhan selalu bicara kok. Seram
bahwa kematian di depan menanti kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama belajar berjuang mematikan keinginan-keinginan dari kita, monster-monster yang masih ada yang banyak. Bapak Ibu Saudara, saya itu banyak. Jadi saya mau redam Pak yang bisa mendistrak, bisa membuat monster itu lagi. Itu tadi supaya dia tidak hidup, tidak harus punya kasih selalu punya hubungan dengan Tuhan 24 jam hidup dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa saya sampaikan karena kita sudah di ujung zaman dan kita harus berjuang. Dan apa yang sudah Ibu Gembala ajarkan di tempat ini, hamba Tuhan yang sudah mengajarkan kita sama-sama langsung di tempat ini mengenal Tuhan yang mempunyai tujuan yang sama, yang baru dan tidak meletakkan hati kita, meninggalkan hati kita di dunia ini. Dikekalkanlah tempat kita. Amin. Sisakan kepada Tuhan. Kesempatan yang indah berarti dari siang ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Halo, saudara yang diberkati. Semangat Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, memberkatimu menyelamat dan pengertian. Ya, walaupun hari ini kita bingung, kita belum bisa mengerjakan, jangan putus asa. Selalu pada
jangan pernah takut. Tuhan yang akan menolong dan memberikan kekuatan bagimu melewati setiap ujian, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu dalam nama Yesus. Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan kuasa dan memberikan engkau kasih. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami berkati Tuhan, katakan amin. Yesus berkata. Puji Tuhan, ibadah kita